Sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Kali ini, merayakan hampir 8 dekade umurnya, terbitlah slogan "Pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat". Slogan ini bermakna harapan dan doa untuk Indonesia agar dapat berdiri kembali dengan tegak dan sehat seperti sedia kala. Juga sebagai bangsa yang kuat dan memiliki insan-insan yang berbakat. Tapi, apakah slogan itu dapat terwujud dalam waktu yang dekat? Apakah harapan dan doa tersebut hanya bisa menjadi angan-angan bangsa kita saja? Mari kita lihat apa yang sedang dihadapi bumi pertiwi kita. Indonesia, negeri subur, makmur nan elok rupanya. Permadani hijau melintang dari ujung barat sampai timur negeri ini. Tak lupa dengan beningnya lautan yang mengelilingi Indonesia yang kita cintai. Akan tetapi, keelokan negeri ini terancam hilang akibat ulah kita semua. Penambahan serta perluasan kawasan industri yang memperburuk dan mencemari tanah, air, dan udara. Kerusakan pada kawasan hutan yang disebabkan oleh usaha-usaha milik negara sendiri. Pembukaan tambang baru yang tak hanya merusak lingkungan, tapi merenggut hak-hak masyarakat yang menetap. Apakah ini yang dimaksud dengan pulih dan bangkit? Atau membangkitkan usaha yang menguntungkan dan memenuhi ego kita saja? Cendekiawan, doktor, profesor, dan beribu-ribu gelar pendidikan tersebar adil negeri kita. Para pemimpin dengan elok dan gagah berdiri menuntun Indonesia. Akan tetapi, kenyataan yang ada tidak seperti harapan yang kita miliki. Banyak sekali gugatan yang ditimbulkan akibat undang-undang yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan rakyatnya. Undang-undang Cipta Kerja, Undang-undang IKN, RUU KUHP, Undang-undang ITE, dan lainnya yang tidak bisa diikuti perkembangannya. Budaya korupsi merupakan pandemi di Indonesia yang hingga detik ini belum mendapatkan vaksin mujarab. Dan pemberhentian pemberian subsidi bahan baku, kesehatan, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Apakah ini yang dimaksud pulih dan bangkit atau memulihkan kepentingan kelompok yang berkuasa? Indonesia, negeri kaya akan hasil pangan yang cukup mengisi perut rakyatnya. Luasnya potensi dan kayanya sumber alam negeri ini sangat membuka peluang untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Akan tetapi, kekayaan hasil bumi kita tidak memberhentikan inflasi yang terjadi tiap tahunnya. Luasnya potensi negeri kita tak menjamin hilangnya kemiskinan dan kepastian lapangan pekerjaan. Dengan kayanya sumber alam yang dimiliki, tak dapat menutup jurang kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada. Limpahan komoditas lokal tak dapat mengurangi jumlah impor yang merugikan pedagang dalam negeri. Apakah ini yang dimaksud pulih dan bangkit? Atau menimbulkan sifat ketergantungan Indonesia dengan negara lain? Pandemi menghambat hampir seluruh sektor yang ada di Indonesia. Pendidikan, ekonomi, politik, dan bidang lainnya terguncang lemah akibat pandemi. Saat ini, kesehatan menjadi isu utama yang hangat dibicarakan pada setiap level instansi. Karena pulihnya Indonesia, maka pulih pula sektor-sektor lainnya. Akan tetapi, dalam 2 tahun, kehidupan negeri di dalam pandemi tidak membenahi masalah kesehatan yang ada. Banyak elit Indonesia masih menyepelekan pandemi walau terlihat jelas penderitaan yang dialami masyarakat. Pemerataan vaskes yang lamban di daerah pelosok hingga munculnya kekhawatiran baru seperti stunting, gizi buruk, dan cacar monyet yang masih belum disosialisasikan ke masyarakat luas. Apakah ini yang dimaksud pulih dan bangkit? Atau membangunkan sifat ketidakpercayaan masyarakat atas info kesehatan pemerintah? Memang semua ini terjadi dengan sangat cepat. Usaha yang dilakukan juga harus sigap, efektif, dan efisien. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus bersatu dan mementingkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan bersama. Demi terwujudnya Indonesia yang pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Semoga semakin makmur, subur, sehat, dan teguh.